Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaifa halukum? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah yang khusyuk, yang tepat waktu kepadanya. Semoga kita bisa selalu berbakti kepada kedua orang tua kita ya, meskipun dengan sesuatu yang sangat kecil. Baik, pada hari ini, pertemuan kita kali ini, kita masih di dalam bab al-fi'lu al-mudhari' al-mu'talul akhir wa ahwalu i'rabihi. Ini fi'il mudhari' yang mu'tal akhir bagian kedua. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa sih fi'il mudhari' mu'tal akhir itu? Sudah Ustaz jelaskan juga. Kita ulangi lagi. Yang namanya fi'il mu'tal akhir itu adalah fi'il yang terdapat padanya huruf illah, atau yang dinamakan dengan huruf illah itu alif, waw, ya. Ingat ya, kalau ada yang terdapat huruf illah, berarti itu dinamakan dengan fi'il mu'tal akhir. Kalau tidak terdapat alif, waw, ya, maka itu dinamakan dengan fi'il sahih. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Contohnya apa? Di buku antum sudah ada. Itu kan yataghazza. Itu kan ada tambahan kayak ya, itu dinamakan dengan alif. Nah, itu berarti mu'talul akhir. Yasfu. Yasfu karena ada waw, berarti ini dinamakan dengan mu'talul akhir. Yajri karena ada ya, maka dinamakan dengan fi'il mu'talul akhir. Kemudian yang fi'il sahih kayak doroba, akala, nama, itu dinamakan dengan fi'il sahih. Taib. Kita bahas ulang. Kita bahas tentang qaidahnya yang kemarin sudah kita ambil juga. Taib. Kita lihat di sini al-qaidah al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'talu al-akhiru yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-alif wal wawi wal ya, wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin 'ala al-alif wa dhahiratin 'ala al-wawi wal ya, wa yujzamu bi hadzfil akhir. Baik, apa maksudnya di sini? Ini adalah pembahasan kita hari ini. Fi'il mudhari' mu'tal akhir itu kita sudah tahu contohnya. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita bisa tahu apakah dia marfu'nya dengan dhammah, dengan alif, dengan ya, dan sebagainya. Di sini sudah disebutkan fi'il mudhari' mu'tal akhir itu dirofakkan dengan dhammah. Ingat, marfu'nya dengan dhammah muqaddaratin 'alal wawi wal ya. Kita akan kasih contoh di sini. Ntar Ustaz akan kasih contoh insyaallah. Ketika dia marfu', semua fi'il mudhari' mu'tal akhir itu di-i'rab dengan dhammah. Dengan dhammah yang muqaddarah di atas huruf ilat yang tiga ini. Alif, waw, dan ya. Kemudian yang kedua, mansubnya yunsabu bi fathatin muqaddaratin 'alal alif. Mansubnya jika berakhiran alif, maka di-i'rab dengan fathah muqaddarah. Artinya ketika dia mansub akan di-i'rab dengan fathah muqaddarah ketika fi'il tersebut terdapat padanya alif, dan akan di-i'rab secara zahir, secara jelas ketika fi'il tersebut terdapat padanya waw dan ya. Nah, ingat di sini ini berkaitan dengan mansub. Mansubnya ketika menggunakan alif, maka mansubnya dengan fathah. Tapi ketika dia waw dan ya, maka di-i'rab dengan sesuai keadaannya, sesuai dengan hurufnya. Kemudian wa yujzamu bihadzfil akhir, dan dijazamkan, akan disukunkan dengan membuang huruf illah tersebut. Gimana maksudnya? Baik, kita masuk ke coretan Ustaz hari ini. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Al-fi'lu al-mudhari' al-mu'talul akhir. Sebenarnya pembagiannya di sini ada tiga. Yurfa'u wa yunsabu wa yujzamu. Ya, tapi di sini Ustaz bagi ya yunsab supaya kita bisa tahu lebih rinci ya. Pertama, yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif wal wawi wal ya. Contohnya apa? Kita kasih contoh yang dhammah. Berarti contohnya di sini yang waw, fi'il yang terdapat padanya huruf ilah waw.
Contohnya da'a yad'u, yad'u. Karena kita membahas fi'il mudhari maka kita ambil yang yad'u. Yad'u, yarmi menggunakan ya, yakhsha menggunakan alif. Nah, ingat bedanya ya. Di sini ketika ada titik 2 di bawah berarti itu alif. Kalau nggak ada titik berarti itu alif. Ketika ada titik 2 berarti itu ya. Tapi ketika tidak ada ya, titik 2 berarti itu alif. Ingat ya. Ingat bedanya di sini karena kita selalu terbalik di sini. Ketika ada fi'il mudhari terdapat padanya titik 2 di bawahnya itu dinamakan dengan ya. Tapi kalau enggak ada titik 2 di bawah berarti itu alif. Alif itu enggak selamanya yang tanda alif ya, enggak selamanya yang kayak gini. Ya. Baik. Ini ketika dia marfu maka di'irabkan dengan muqaddarah dengan dhammah muqaddaratun ala alif. Maka i'rabnya di sini ntar fi'il mudhari marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal wawi. Fi'il mudhari marfu'un muqaddaratun 'alal ya'i. Di sini fi'il mudhari marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi. Gitu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, yunsabu bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif. Nah, di sini dia akan ketika fi'il tersebut terdapat padanya alif, maka i'rabnya itu bi fathatin muqaddaratan alal alif. Dia akan fathah dengan takdir di atas alif. Maksudnya gimana? Di sini contohnya kita ambil nawasib. Huruf nawasib itu kan ada berapa? Huruf nawasib itu ada an, lan, idzan, kai. Ini yang paling gampang ya, yang paling kita ingat. Kita ambil an sekarang. An ketika bertemu dengan yardo berarti dia hurufnya tetap yardo, an yardo. Nah, ingat ketika ada alif berarti bentuknya an yardo. Di sini i'rabnya adalah fathah muqaddaratun 'alal alif. An yansa, an yalqa, sama di sini fathah bukan ya ya. Enggak boleh antum bilang yalqa ya, yansa ya, yardo ya, enggak boleh itu. Haram ya. Ingat, di sini muqaddarah ala alif. Kemudian mansubnya dengan zahir. Mansubnya dengan zahir. Zahir apa yang kelihatan daripada huruf itu? Zahiratun alal wawi wal ya. Contohnya di sini yad'u. Ketika bertemu dengan huruf nawasib an, lan, idzan, kai. Ketika bertemu dengan yang 4 ini atau huruf nawasib yang lainnya, maka i'rabnya menjadi an yad'uwa. Nah, ingat di sini ya. An yad'uwa, an yarmiya, an yajriya. Kenapa? Karena di sini ada ya. Karena ada ya dan ada waw. Paham tuh? Ingat. Di i'rab dengan zahir yang kelihatan hurufnya ketika waw dan ya. Tapi ketika dia fi'il tersebut terdapat padanya huruf ilah alif, maka i'rabnya fathah muqaddaratun 'alal alif. Ya, paham toh? Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan dengan majzum. Majzum Ustaz kasih huruf jazm lam, wa lamma, wa alam, wa alamma. Kita ambil yang nomor 1 lah. Ketika fi'il mudhari yad'u, ingat. Semua fi'il mudhari apakah berakhiran waw, ya, alif maupun ya, itu ketika bertemu dengan jazm, maka semua huruf illah ini dibuang. Ingat ya. Huruf illah ini dibuang. Semua huruf illah ini dibuang. Maka akan berubah menjadi dari awalnya yad'u menjadi yad'u. Nah, lam yad'u. Kemudian yang awalnya yakhsha menjadi lam yakhsha. Tanpa ada alif. Kemudian yang awalnya yajri dibuang ya-nya menjadi yajri. Nah, ingat ya. Tahu perbedaannya sekarang? Ketika dia marfu, maka hurufnya tetap dari awal seperti fi'il asalnya. Kemudian ketika dia mansub, alif terdapat padanya alif, maka dia muqaddarah alal alif. Dia enggak di i'rab akhirnya, tapi muqaddarah ditakdirkan dengan alif yang ada di sini. Kemudian secara zahir ketika dia
bertemu dengan huruf nasab, maka berubah menjadi fathah. Yang awalnya yad'u menjadi yad'uwa, yang awalnya yarmi menjadi an yarmiya, yang awalnya yajri menjadi yajriya. Dan semua huruf nasab ini ya, semuanya seperti itu bentuknya. Kemudian ketika bertemu dengan huruf jazam, maka yang awalnya yad'uwa menjadi yad'u, lam yad'u, lam yakhsha, lam yajri. Baik, ini aja yang Ustaz bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Barakallahu fikum wa nakhtim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.